Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman web. Kali ini kita akan bahas code review. Nah, di code review ini adalah akan mereview kode program dari yang sudah di-share ke saya, baik itu lewat GitHub atau lewat media lainnya. Nanti akan kita ulas apakah kode programnya sudah benar, sudah baik, sehingga nanti bisa menjadi acuan kita untuk perbaikan kode programnya, gitu ya. Oke, kita mulai ya code review. Mereview dari kurikulum vitae dari Imam yang sudah di-share di GitHub sini ya, codingannya ya. Sudah di-coding di GitHub. Nah, ini tampilannya gini ya. Nah, Imam ternyata kuliahnya 2 ini ya. Oke. Nah, di sini cara mereviewnya codingan kita sudah benar atau tidak adalah setelah ditampilkan di browser, klik kanan aja view page source. Gitu ya, view page source. Nah, contohnya nih ya. Ini sebenarnya Imam nggak ada yang salah, teman saya buat salah tadi ya, buat biar nggak kelihatan, biar kelihatan. Nah, tadi sorry. Codingan ya. Muter lagi. Nah, ini ya. Sebenarnya dia tidak ada yang salah nih. Ini saya tadi hasilnya gini ya. Saya fair dulu. Ya, ini diklik ini di view page source ya. Jadi cara ngeceknya view page source. View page source kalau di Chrome ada juga source gitu ya. Nah, ini nggak ada yang saya scroll, dia tidak ada yang salah, sudah bagus gitu ya. Nah, kalau ada yang salah contohnya gini, mungkin nanti contoh yang lain ya. Ini yang salah. Yang salah biasanya lupa nutup atau tutup salah misalkan ya. Misalkan H2 H1 aja. H1 ya, tes misalnya atau HI misalkan italik gitu ya. Tes dia lupa nih. Tutupnya di nge-cross gitu ya. Harusnya ditutup dulu I baru HI H1 misalkan gitu. Ini akan salah nih codingannya. Yang contoh yang saya contohkan. Nah, di sini view page source. Nah, dia akan merah biasanya. Oh, belum di save ya, sorry. Ctrl S. Reload dulu ya, jangan lupa di reload ya, tadi lupa di reload, klik kanan view page source. Nah, itu merah berarti kan salah. Nah, ini ya, jadi ini contoh yang salah. Itu cara cek pertama. Cek pertama lolos nih ya, Imam nih ya, cek pertama lolos ya di lokal komputer. Nah, cek kedua adalah kita bisa memanfaatkan validator. Nah, validator di web sudah tersedia, ada validator CSS, ada validator untuk HTML ya. Caranya gampang, pastikan internet connect, kalian ketik aja HTML validator, gitu ya. Nah, ini ya, di sini ada validator.w3org gitu ya. Nah, dibuka di sini. Nah, ini di sini ya, di sini validatornya menguji bisa by URI. Jadi kalau kalian sudah di internet mau dicek live, paste di sini misalkan alamatnya dev.xbata.com, itu website saya misalkan ya. Ya. Kemudian validate by upload, kalian browse filenya di sini, browse filenya apa, akan dicek di situ ya. Atau file by direct input. Nah, ini akan dicek juga di sini ya. Contohnya nih yang tadi yang CV-nya Imam yang dari GitHub, Imat ya, saya bukan Imam ya. Nah, di sini saya paste di sini langsung. Nah, ini langsung dicek, kita cek langsung bener gak nih, klik aja ini. Nah, tapi ini udah strict nih ya, ini dia sudah sangat strict dan CSS sudah ikutan nih, stylingnya beberapa disarankan pakai CSS. Nah, ini yang ada di white room, tolong diklik dulu ya. Nah, ini hasil ceknya adalah, nah ini tuh Imat ya, ada berapa? Ada 14 kesalahan. Nah, kita bahas ya. 14 kesalahan ini kita bahas biar sampai hijau nih ya. Oke. Pertama yang nggak kalah penting adalah
sebenarnya tadi udah bagus, udah lolos lah gitu kan. Kalau nilai misalkan ya sudah 80 lah itu tadi yang pertama, view page source tidak ada merah gitu ya. Tapi biar bagus, biar nilainya 100 gitu ya, kita cek pakai HTML validator. Nah, karena sudah belajar CSS, nanti kita terapkan CSS juga gitu ya. Oke. Nah, yang pertama nih, dia ada kesalahan di baris pertama. Oh ya, ini hanya di HTML5 atau di validator. Yang bagus adalah tag HTML nanti ada language-nya gitu ya. Ada language-nya. Kita baris ke sini. Nah, ini baris pertama. HTML ada language-nya. HTML lang language. Ini website kita ini berbasis bahasa Indonesia atau berbahasa Inggris atau berbahasa Spanyol atau berbahasa Portugis misalkan atau berbahasa lainnya gitu ya. Nah, kasih tahu informasinya. Kita tahu ini kan karena berbahasa Indonesia berarti ID gitu kan. Nah, gunanya buat apa? Agar nanti di mesin pencarian, dan di internet ada Google kan sebagai leadernya mesin pencarian. Kalau dia mencari dia tiap hari atau hampir tiap hari ya men-scan seluruh web di dunia, mencari istilahnya mengindeks gitu ya, mengindeks data untuk disimpan di servernya dia ya. Nah, agar gampang diindeks bahwa ini dia nggak usah mikir lagi istilahnya, wah ini tahu nih websitenya berbahasa Indonesia karena ada lang ID. Nah, itu. Tambahkan lang ID gitu ya. Oke, saya save. Kemudian saya paste lagi nih ceritanya, saya paste lagi, harusnya sudah berkurang di sini ya. Ctrl A dulu, paste, cek gitu ya. Ini baru cek satu ya, nanti langsung aja misalkan. Nah, udah hilang tuh ya, sudah berkurang. Tadinya awalnya 14 jadi 13 gitu ya, ada 13. Oke, itu yang pertama ya. Jadi nanti pastikan langnya didaftarkan di atas gitu ya. Kemudian apa nih, error BG color. Nah, ini kebanyakan rata-rata karena memang belum belajar CSS, disarankan pakai CSS gitu ya. Oke ya, mulai dari sini BG color ya. Nah, ini disarankan pakai CSS. Oke, kita pakai CSS gimana caranya ya? Nah, CSS ya, pelajarannya minggu ini sebenarnya. Nah, didefinisikan, balik ke sini ya. Oke, di sini. Nanti kalian bisa tonton videonya di sini, cara mendefinisikan CSS, terus kemudian cara menggunakan selector. Ada 2 video nih ya, saya pisahkan. Yang pertama, ini sekilas saja, sekarang kita langsung praktek. Nah, CSS itu nanti di-define, ada 3 cara define-nya: inline, internal, dan eksternal. Inline, internal, dan eksternal. Inline itu di stylingnya di dalam kodenya langsung ya. Internal itu di dalam tag head ya dengan style nanti. Eksternal itu di file luar. Nah, nanti bisa ditonton video yang ada di sini gitu ya. Tapi ini karena kita praktek, saya demokan itu, saya langsung aja di sini saya betulkan ya. Saya pakai yang internal aja dulu ya. Nah, jadi ini saya pakai internal. CSS-nya di define di sini. Nah, style ya gitu ya, style lu buka. Nah, untuk body ya, body namanya selector. Mau kita kasih background apa? Background color gitu ya. Nah, ini like gold road yellow, ada gak? Like gold. Nah, ini maksudnya ini warnanya itu ya. Kemudian teksnya color. Ini teks color warnanya apa nih? Black. Oke gitu. Ya, saya save. Nah, ini berarti ini saya hapus yang ini ya. Oke, saya hapus. Harusnya sudah berkurang errornya nanti ya, tidak error lagi ya. Oke, itu udah saya betulin gitu ya. Body. Berikutnya apalagi errornya di sini, kita cek di HTML validatornya. Center. Nah, center itu obsolete, artinya sudah tidak disarankan dipakai gitu ya. Jangan dipakai nih centernya. Ada text center kan? Ya, tidak dipakai. Center, mana center ini ya. Ya udah nih, nggak usah kayak gini style, nggak usah pakai center ya. Bisa nggak nih? Bisa. Kalau tenang ya Pak, gimana? Style udah pakai CSS ya. Text min align, ini namanya inline style, center gitu ya. Saya tes dulu bener gak tampilannya, jadi di tengah ya, dari tengah ya, kulu vite gitu ya, tengah gitu. Tapi senternya jadi nggak usah pakai center, buka center tadi. Nah, sudah obsolete, artinya sudah
jadul gitu ya, sudah jadul, jangan dipakai gitu kan. Nah, pakai yang seperti ini ya. Berikutnya salahnya HR 17 nih ya. Saya lihat salahnya HR. Nah, ini HR. HR salah nih. Karena dia tunggal, tagnya tunggal, maka dia ngetiknya jangan seperti itu. Ngetiknya ada tutupnya di belakang. Nah, gitu. HR. Ya, jadi kalau tagnya tunggal ada tutupnya di belakang. Kalau BR juga tunggal, BR slash di belakang. Gitu. Ya. Nah, ini saya betulkan HR gitu ya. Oke. Oke, berikutnya apa lagi? Image. Nah, image. Nah, dia disarankan apa nih? Bed value 140 pixel. Nah, hey, ya, image-nya disalahin di sini ya. Nah, saya lewatkan dulu nih ya. Nah, ini salahin lewatkan dulu juga di sini. Ini apa nih? Image juga, masih image nih. Oh, rata-rata image nih ya. Saya lewatkan dulu. Nah, justify, ya, ini juga nih salah nih, absolute ya, tidak bisa di paragraf. Tidak bisa kena lagi. Table nih, table aja, table yang banyak juga tablenya. Table. Nah, untuk table disarankan pakai CSS gitu ya. Saya lewatin dulu ya. Untuk saya fokus ke table dulu, table. Nah, table. Nah, pengennya dia table, TR, TD itu pengennya ada garisnya. Ya, border 1 pixel solid black misalkan ya. Oke. Nah, ini artinya tabelnya bordernya ada garisnya gitu ya. Kalau yang sederhana ya tinggal border 1 gitu ya. Tapi ternyata di validatornya dia strict gitu tabelnya ya. Tidak menggunakan yang lama gitu ya. Oke, saya betulin di sini tabelnya mana? Di bawah ya. Table mana table? Di baris ke berapa? Sorry. Di baris ke table di baris ke 42 ya, table di baris ke 42. Nah, ini 68 juga ya. Ini bordernya saya hapus. Oke, nah, ini widthnya juga salah juga nih, coba save dulu ya. 42 ada table juga 42. Oke, udah itu dulu ya. Saya tes dulu ya. Tampilannya ada sedikit berubah mungkin. Nah, jadi semuanya ada tabelnya nih ya. Oke, nggak apa-apa nih. Pengennya nanti yang tabel atas itu tidak ada tabelnya ya. Yang ada tabelnya cuma pendidikan aja misalkan. Ya, nanti kita coba ubah ya. Oke. Nah, coba saya ingin validatornya dulu nih. Jalan atau tidak ya. Oke, validatornya saya Ctrl A dulu, Ctrl C. Di sini Ctrl A, Ctrl V, cek. Oke, kita cek sekarang. Wah, tinggal 9 gitu ya. Nah, ini yang TD ini dihapus nih, TD width banyak tuh ya. Nah, tidak perlu lagi tuh ya. Sorry, di TD ini nggak perlu lagi. Nah, ini TD-nya ini ya, tidak perlu lagi ya. Cuman jadi nggak bagus ya tadi tampilannya ya. Nah, ini sama dia distrikin ya. Nah, ini kalau mau pakai apa nih style ya. Save dulu ya. Ctrl S, Ctrl A, Ctrl C. Nah, kita cek lagi di sini Ctrl A, Ctrl V. Cek gitu ya. Nah, sudah 5 nih errornya ya. Nah, kemudian errornya udah 5 nih ya. Center udah nggak ada nih center. Nah, ini baris ke 21 center. Masih ada text center tadi saya lihat. Nah, ini center tidak dipakai lagi ya. Nah, pengen image-nya di center berarti apa? Image style. Text align ada ya? Text align center. Mau nggak center? Save. Kemudian apa lagi? Ya, ini rata-rata image nanti ya. Nanti di centernya tidak ada nih ya. Gitu ya. Oke.
Ctrl A, Ctrl C. Ini kalau betul ini lama nih, tapi nggak apa-apa. Saya kasih tahu cara betulinnya gitu ya. Ctrl A, Ctrl V, cek. Nah, sudah 4 nih ya. Nah, gitu cara betulinnya gitu. Ya, satu-satu betulinnya nih ya. Ini juga error stylenya nih ya. Nah, IMG harus pakai paragraf deh ya. Width masih ada widthnya dia. Ada widthnya tuh ya. Widthnya nggak boleh ya. Dihapus, widthnya dihapus dan seterusnya ya. Ini yang terakhir nih, baris yang H2 di baris ke-5 from line 25 tuh baris ke-25 misalkan ya. Nah, ini salah di sini. Justify benar juga, cuman di sini jadinya pakai CSS gitu ya, style text align justify gitu. Nah, justify save ya, Ctrl A, Ctrl C, cek lagi di sini, Ctrl A, Ctrl V, cek. Nah, udah 3 tuh ya. Itu rata-rata yang error sekarang tinggal image aja nih, tinggal ada karena ada 200 px ini nih. Satuannya masih tidak diperkenankan gitu ya. Gitu ya cara ceknya. Nah, ada pertanyaan dulu? Ya. Ada yang mau dicek lagi? Ahmad Noval. Oke, berikutnya siapa nih saya mau cek nih? Oke, ini from, oke. Bentar ya. Nah, saya cek lagi nih satu-satu. Ini ada 3 deh ceker ini. Nah, saya screen lagi. Jadi ceknya gitu ya. Jadi kalian nanti kalau tugas kalian nanti pastikan sudah dicek lewat sini dan tidak ada error gitu ya. Nah, nanti bisa dicek. Ini GitHub-nya Okta. Oke, 2 kelas nih ya. Nih Okta ya. Oke, saya langsung aja ya. Okta di sini Ctrl A di copy aja, tidak saya view page source. Oh, atau mau dicoba juga di yang standar. Oke, yang standar kita ubah. Punyanya Imam saya tiban aja ya. Saya paste. Oke. Nah, ini udah ketahuan errornya nih. Okta nih. Tidak ada apa? Oh, head ada di sini nih. Ya. Nah, head ada di sini nih. Tutup headnya mana? Sini. Nih, udah saya cek tuh. Atau nih saya ini dulu ya. Ya. Ini Okta ya. Nggak apa-apa, masih belajar. Nah, namanya masih Imam tadi ya. Nah, itu ya. Meskipun tampilannya bagus, cuman klik kanan view page source. Klik kanan view page source. Nah, HTML nih. Headnya tuh ada merah tuh ya. Merah ya. Salah nih ya. Head langsung tutup head, yang ditutup di bawah sini. Ini karena smart browsernya, jadi browsernya canggih. Bukan kita yang nulisnya canggih, tapi browsernya sudah menutupi kesalahan kita gitu kan. Tampilannya jadi bagus, menipu gitu istilahnya. Ya. Nah, ini headnya harusnya di sini. Body tutup body ya, itu body. Oke. Nah, saya save lagi. Ya, Ctrl S. Tapi kalau dites pakai validatornya itu, yang tadi itu errornya banyak itu ya. Klik kanan view page source. Nah, ini ya. Tidak ada error nih ya. Tidak ada error. Alhamdulillah di sini bagus. Nah, cuman HTML-nya tuh. Kenapa merah? Kenapa merah? Ada yang tahu? Ada tipenya. Nah, karena belum menampilkan doc type-nya, betul. Doc type-nya harus nih. Karena untuk menandakan ini HTML5 gitu kan. Nah, doc type-nya. Tadi ada language-nya ya. Langnya tambahkan ID misalkan. Biar nanti stylenya sudah ikutin yang tadi ya. Refresh view page source. Nah, udah tidak error. Nah, coba kita ini kita kopas ke apa namanya yang tadi, yang ini ya. Ctrl A, Ctrl V, itu check it. Ya gimana sih? Nah, ini ada 4. Oke, ada 4 error ya. Oke, body. Ya body itu tadi ya. Body caranya ya di errornya di body, BG color sama di baris headnya nih. Body color, oke, sama ya rata-rata CSS-nya absolute gitu ya. Oke, kita ubah ya biar kita belajar. Nah, ini nggak disarankan seperti ini.
ya. Jadi pakai style CSS ya, sudah belajar CSS nggak apa-apa. Nah, body, nah apa tadi, background color yellow tadi ya, yellow, kemudian teksnya black misalkan, atau color tadi ya, color black gitu ya. Oke, sudah saya set, saya save, kita tes lagi, Ctrl A, Ctrl C, sini Ctrl A, Ctrl V gitu ya. Nah, tinggal dua nih ya. Dua errornya. Pertama, align center. Nah, ini juga CSS-nya disarankan pakai CSS gitu ya. Oke, karena udah belajar CSS berarti dipakai CSS-nya, berarti H1 ini harusnya pakai CSS. Apa tadi? Style, ini inline style ya. Text, min align, center. Ini pakai inline style gitu ya. Nah, gitu. Ya. Kemudian satu lagi PR atau PR? PR apa? Mau detek PR ya? PR apa PR? PR apa? Maksudnya paragraf kali Pak. Oh, paragraf ya, P aja. Nah, berarti kamu mendefine sendiri nih gitu ya. Ctrl S, Ctrl A, Ctrl C. Kita cek lagi. Ya, di sini Ctrl A, Ctrl V. Cek. Ya. Nah, sudah hijau nih ya. The document checking completed, no error or warning to show. Berarti udah bagus nih codingannya di sini ya. Tapi nanti juga harus ikuti standar ya. Saya minta ada table, ada image. Ini image-nya nggak ada nih. Ada nggak image-nya? Iya Pak, lupa. Nah, paragrafnya ada, headingnya ada, order list ada, table nggak ada ya? Table nggak ada nih kamu nih. Jadi saya minta kan lengkap tuh tadi nanti ya. Contohnya gitu ya. Oke. Baik, saya cek lagi berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.